barang siapa yang sudah membuat tumpeng berarti dia sudah beragama Hindu. Kira-kira ucapan saudara kita itu bisa terjadi ndak? Ada imbasnya ndak sama kita? Rasulullah telah bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa kawan Muwafiq Channel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Muwafiq Channel kembali beraktivitas, kembali membuat konten dengan salah satu pakar aswaja yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ustadz Ma'ruf Wazin. Namun konten pada kali ini kita akan merespon atau mengcounter video yang lagi beredar di media tentang masalah tumpeng, Ustadz. Di media ini lagi ramai, tapi bukan video yang ramai tentang poligami, melainkan video ada seorang ustadz yang menjelaskan bahwa orang yang membuat tumpeng itu auto akan menjadi Hindu. Orang Muslim yang membuat tumpeng dengan sendirinya akan menjadi Hindu, karena tumpeng itu bentuknya segitiga seperti ajaran yang ada dalam Hindu. Ustadz merespon video ini bagaimana, Ustadz? Terima kasih Ustadz Muwafiq. Jadi karena saya dulu pernah 1 tahun berada di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ketika mendapat hal semacam ini, saya langsung klarifikasi kepada seorang tokoh agama Hindu. Apakah betul kami umat Islam yang kemudian membuat masakan ala tumpeng langsung kami menjadi Hindu? Beliau menjawab tidak benar. Jadi masalahnya kita hari ini, kita lebih percaya kepada mu'allaf yang baru masuk Islam daripada kepada ulama yang puluhan tahun bahkan sudah bertahun-tahun membidangi ilmu di dalam masalah Islam dan lain sebagainya. Jadi ibarat kalau kita mengikuti aturan dalam ilmu jarh wa ta'dil, ini orang baru masuk Islam ini, sudahkah dia masuk kategori adil, thiqah, atau bagaimana? Lalu kenapa dia langsung tiba-tiba diterima, langsung dipercaya? Sehingga disitulah kebodohan kita, ya, kebodohan masyarakat Muslim ini. Ada orang baru masuk Islam, dia berkata sesuatu, langsung dianggap lebih bisa dipercaya daripada ulama yang puluhan tahun. Jadi sekali lagi, tidak betul kalau kemudian hanya sekedar dengan tumpengan langsung kita menjadi Hindu. Sama ketika di lingkungan kita tradisinya adalah kurma. Apakah kalau ada orang Hindu makan kurma auto Islam? Ini tidak diukur dengan makanan. Jadi sekali lagi, tolong bedakan mana ranah akidah, mana ranah sosial, mana ranah yang di situ tidak ada masalah kalau ada tasyabbuh antara kita dengan agama lain. Kalau demikian memang ini perlu menjelaskan secara rinci kepada umat Muslim, kepada orang-orang Islam khususnya yang sudah kayaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan atau mungkin tradisi. Ketika ada bancaan, ada selamatan, rata-rata orang-orang Islam Indonesia ini pasti identik dengan tumpengan tadi, Ustaz. Menurut Ustaz, tumpengan ini menurut pandangan agama seperti apa? Pertama kita melihat sisi yang kita sebut dengan bukan masalah tumpengannya, tetapi yang terdapat di dalam ajaran agama kita itu adalah
tentang bersedekah makanan lalu dimakan bersama-sama. Ada sekian banyak riwayat bahwa inna asro'a sawabi sadaqah, bahwa pahala yang paling cepat sedekah yang diterima oleh Allah adalah to'am, sebuah makanan yang kemudian disuguhkan, diberikan kepada banyak umat Islam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Targhib. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata masih dalam riwayat At-Targhib wa Targhib ini, la'an ajma'a nafarum min ashabi ala ta'amin min sa'in aw sa'aini ahabbu ilayya min an adkhula ila suqikum wa ashtari abdan fa'utiqah. Saya mengumpulkan banyak orang, kemudian kami beri makan, ini lebih saya senangi daripada saya datang ke pasar membeli budak lalu kami merdekakan. Ini sekali lagi terdapat dalam kitabnya Imam Ibn Abi Dunya dan lain sebagainya. Jadi kita bersedekah kumpul dengan banyak orang, lalu kemudian dibuatkan makanan, lalu kemudian dimakan bersama-sama, di situ nilai islaminya. Terkait dengan apakah bentuknya itu nasi Bukhari, apakah bentuknya itu Biryani. ya. Kemudian bentuknya itu yang menjadi tradisi di lingkungan Jawa kita namanya tumpengan itu. Jadi ini bukan hanya sekedar orang Hindu, orang Katolik pun mereka tumpengan. Kemudian orang Cina misalnya, orang Tionghoa, mereka juga tumpengan. Lalu milik siapa ini? Jadi sekali lagi hal yang semacam ini kita melihatnya bukan dalam bentuk tumpengannya, tetapi berkumpul dalam bentuk makanan. Kalau memang tumpengannya itu diharamkan, kenapa tidak berasnya sekalian? Berasnya sekalian. Mereka makan beras juga, kita makan beras. Jadi sekali lagi dalam pandangan para ulama kita, para kiai kita, ini soal adah, soal kebiasaan. Dan kebiasaan itu selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat agama kita, ini tidak ada masalah. Berarti titik tekannya pada kesempatan kali ini kita menyampaikan kepada umat muslim bahwa bukan dalam bentuk sedekah atau bentuk model tumpeng dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita memberikan sedekah, membahagiakan orang dengan kumpul bersama, kemudian kita bersedekah, kan seperti itu, Ustaz. Oke, betul. Paham mereka orang atau mungkin yang beredar di video itu, yang beredar di media ini adalah memberikan sebuah dasar bahwa orang yang membuat tumpeng ini akan menjadi Hindu, benar apa tidak? Mari kita jelaskan, kita dengarkan sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini sepertinya juga menjadi senjata paling ampuh bagi mereka orang-orang sebelah, selain hadis kullu bid'atin dhalalah tadi itu. Barang siapa yang tasabbuh, yang menyerupai suatu kaum, suatu golongan, maka dia akan menjadi bagian dari kalangan itu sendiri. Pertanyaannya begini, Ustaz. Sejauh manakah tasabbuh itu yang tidak boleh atau tasabbuh yang boleh dan lain sebagainya? Atau mungkin bahasa gampangnya batasan-batasan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu seperti apa gitu? Begini, kalau semua tasyabbuh itu dilarang, di dalam agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu ada pernikahan. Di dalam Islam juga Ada pernikahan. Apakah kemudian karena di dalam agama lain ada pernikahan lalu kemudian kita tidak boleh menikah? Tidak begitu. Lawang yang nikah aja pengen nambah kok. Apalagi kemarin ada guru kita yang sudah viral. Yang viral poligami. Itu membuat sesak nafas kita. Jadi sekali lagi, tidak semua kesamaan dengan agama lain itu dilarang. Contoh ya, kalau andaikan memang saudara kita di dalam agama Hindu itu mereka tumpengan, lalu kita juga tumpengan di tempat kita itu biasanya didahului baca Yasin, baca sholawat. Mereka itu baca Yasin apa enggak? Tidak. Kalau baca Yasin, alhamdulillah dia sudah masuk Islam. Karena dia tidak baca Yasin, maka enggak sama. Jadi, para ulama kita, ini loh bedanya Ustaz, bedanya kiai kita dengan mereka itu,
kiai kita ini untuk menjadi ustadz itu jenjangnya lama, hadis yang dipelajari banyak. Kalau mereka ini enggak, cukup kullu bid'atin dhalalah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. 1 tahun sudah jadi ustadz. Sudah beredar kemana-mana Kemana-mana, dengan 2 dalil tadi itu. Jadi begini, jadi tidak semua hadis dengan keumumannya itu lalu menjangkau terhadap keseluruhan permasalahan. Para ulama kita itu mensyaratkan tasyabbuh itu ada 2. Pertama, tasyabbuh itu dalam hal yang sesuatu yang sayyi'ah, yang buruk. Yang buruk itu jelas melanggar aturan agama. Misalnya di dalam agama mereka sebelum ritual itu ada kegiatan apa yang tercela, yang tidak baik, lalu kita meniru, itu tidak boleh. Karena ketercelaannya itu. Sayyi'ahnya tadi. Sayyi'ahnya. Kemudian yang kedua adalah qasdut tasyabbuh. Sengaja meniru mereka. Nah, kita ini orang-orang yang beli nasi kuning, orang-orang yang beli itu tidak ada qasdut tasyabbuh dengan mereka. Ini sama dengan masalah atribut ya. Atribut. Ziyul kufar itu dalam istilah kitab-kitab fikih kita. Kalau ada di antara kita yang menggunakan pakaian yang kebetulan sama dengan pakaian agama mereka dan tidak ada qasdut tasyabbuh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu qasdut tasyabbuh. Saya membuat tumpeng ini dengan keyakinan untuk dewa ini, dan itu baru tidak boleh. Lah kita ini kan sedekah makanan, tidak ada qasdut tasyabbuh. Jadi sekali lagi, tidak semua bentuk keserupaan kita dengan agama lain itu dilarang. Itu khusus dalam hal-hal tercela saja. Sementara kalaupun ada kesamaan tasyabbuh tetapi tidak sengaja dilakukan, maka juga tidak apa-apa. Dan itu cukup. Kalau masuk Islam 1-2 tahun belum tahu kriteria itu. Karena ini ada di dalam penjelasan lintas mazhab. Dan itu berat memang. Jadi makanya Ustaz ya, kita di NU ini kalau ada mu'alaf itu ngaji betul. Ngaji ke kiai, ngaji ke ustadz. Kenapa? Di NU stok ustadz itu melimpah. Tapi kalau ada mu'alaf kemudian masuk di luar NU, ini langsung diberi panggung dan menjadi ustadz. Nah ini loh. Ini bedanya antara di kita yang stok ustadz itu melimpah, mereka kekurangan ustadz, sampai mu'alaf pun lebih dipercaya daripada ustadznya. Jadi makanya dulu ketika ada candaan saudara kita Deddy Corbuzier kan masuk Islam. Karena masuk Islam dan dia berada di NU, kata saudara kita Kristiani yang lain, kami ikhlaskan Deddy Corbuzier masuk Islam karena bersama dengan NU. Kalau di luar NU kami tarik lagi menjadi Kristen. Karena begitu masuk Islam dan ada di lingkungan NU, dia tidak akan menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Tidak kemudian mengkait-kaitkan agama dengan agama lalunya dan seterusnya. Dan sekali lagi inilah yang kemudian bagaimana orang-orang mu'alaf itu kita terima menjadi muslim di lingkungan kita, kita didik, kita beri ilmu tanpa kemudian merusak tatanan yang sudah ada. Ini sangat jarang sekali kita temukan, bahkan saya pribadi jarang menemukan batasan-batasan tasyabbuh seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Ini akan menjadi poin penting bagi kita orang-orang NU bahwa batasan-batasan tasyabbuh itu seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan oleh pakarnya barusan Ustadz Ma'ruf Hazin. Closing pada kesempatan kali ini Ustadz, jenengan merespon cibiran-cibiran mereka. Mereka sepertinya selalu usil dengan amalia-amalia kita. Sebenarnya kami pada kesempatan kali ini tidak mau merespon mereka, cuman kayaknya ini masalah sepele, cuman masalah tumpeng, tapi kok ranahnya akidah yang langsung disentuh. Orang-orang yang buat tumpeng langsung menjadi Hindu loh. Kasihan saya nanti kan nggak bisa makan tumpeng, takut jadi orang Hindu dan sebagainya. Respon jenengan Ustadz Ma'ruf Hazin ini tentang cibiran-cibiran mereka yang selalu usil dengan amalia-amalia kita, ini seperti apa Ustadz? Jadi permasalahannya Ustadz, kita ini berhadapan dengan orang yang sok pintar.
bukan orang yang benar-benar pintar. Benar-benar gitu. pintar. Jadi andaikan itu benar-benar pintar, kemudian mendalam betul, ndak akan kemudian menyentuh soal yang bersifat adiyah, kebiasaan. Jadi kita temukan satu riwayat dalam kitab Sunan Abi Dawud, ada seorang sahabat. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, inna minat ta'aman ataharraju bih." Nabi, di antara sekian banyak makanan ini, ada satu makanan yang saya berat untuk memakannya. Apa jawab Nabi? Lah, jangan begitu. Urusan makanan itu jangan kait-kaitkan dengan apapun. Makan saja. Nah, kalau kemudian hanya karena tumpeng lalu dikait-kaitkan dengan simbol agama tertentu, lalu kemudian kita makan sate misalnya. Ini sate kalau dikait-kaitkan dengan agama lain tentu akan ada. Misalnya apa, begini, begitu, dan seterusnya. Kemudian pentol, lalu dikait-kaitkan. Lalu tidak jadi makan kita ini. Makanya sekali lagi, dalam hal makanan ini bersifat adiyah, bersifat kebiasaan, dan Nabi dalam masalah kebiasaan ini justru tidak suka dengan hal-hal yang serba menyulitkan itu. Jadi sekali lagi permasalahannya cuma satu, kita ini berhadapan dengan orang yang sok tahu bukan benar-benar tahu. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar supaya tradisi tumpengan terus berjalan, biar ustadz-ustadznya juga merasakan tumpeng yang sudah disediakan oleh jamaah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.